Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Nazif Mumtaza dengan NIM 1194040045 akan menjawab soal UTS mata kuliah riset aksi. Yang pertama yaitu pengertian dari riset aksi, kemudian fasilitator, kemudian partisipan, dan pilar pemberdayaan. Yang pertama yaitu pengertian dari riset aksi. Riset aksi adalah sebentuk riset praktis yang melegitimasi upaya-upaya para guru, para pemberdaya, para fasilitator untuk memahami pekerjaan mereka dari sudut pandang mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah maksud dari fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, arti dari partisipan. Partisipan adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, yaitu pertemuan atau konferensi atau seminar dan lain-lain. Kemudian arti yang terakhir yaitu pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan adalah usaha-usaha untuk memandirikan masyarakat melalui proses belajar berdasarkan kearifan lokal supaya mereka berdaya dengan berbagai pilar yang merupakan motor penggerak. Jadi pilar itu adalah motor penggerak dari berbagai kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Kemudian yang nomor 2 yaitu pertanyaannya adalah kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Kalau menurut saya, relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek karena untuk mendapatkan suatu inti permasalahan tanpa memberikan perubahan atau transformasi nilai, dan sebagai langkah mengambil bagian dalam proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu sebutkan 3 teknik dari 8. Yang pertama itu ada pembuatan peta atau mapping, yang kedua ada perjalanan eksploratif, yang ketiga ada transek atau penelusuran wilayah atau lokasi. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pembuatan peta atau mapping. Biasanya digunakan dengan meminta warga atau masyarakat setempat untuk membuat peta desa mereka. Kegiatan ini berguna untuk meneliti pola ruang penggunaan lahan dan produksi pertanian. Untuk mempermudah proses pemetaan itu, jadi untuk mempermudah proses pemetaan harus ada seseorang fasilitator yang memandu acara tersebut. Kemudian yang kedua ada perjalanan eksploratif. Ini adalah penelusuran wilayah melalui perjalanan di daerah pedesaan bersama perwakilan masyarakat atau pemerintah setempat untuk mendapat informasi terpilih ke lokasi tertentu sebelumnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada teknik transek atau penelusuran wilayah atau lokasi. Ini adalah suatu teknik untuk menggali informasi melalui pengalaman langsung ke lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang sudah disiapkan. Tujuannya adalah, jadi transek ini mempunyai tujuan yaitu untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendapatkan tentang masalah dan potensi usaha di suatu wilayah berdasarkan hasil pemetaan. Dan soal yang terakhir nomor 4 yaitu kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus. Menurut saya riset aksi harus menggunakan siklus karena siklus dalam riset mempunyai fungsi yaitu untuk memudahkan pada saat di lapangan dan meminimalisir kegagalan karena sudah terstruktur. Dan di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan siklus Sisdamas. Itu ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu ada soswal atau sosialisasi awal dan rembuk warga. Di sini kita sebagai pemberdaya melakukan penyampaian atau diskusi dengan warga. Kemudian yang kedua ada tahapan refleksi sosial. Di tahapan ini warga setempat atau masyarakat mengemukakan pendapat mereka, ingin apa dan butuh apa.
Kemudian yang tahapan ketiga yaitu pemetaan sosial atau disingkat PESO. Di tahap ini warga dan pemberdaya fasilitator informasi masyarakat yang mengalami masalah serupa. Kemudian yang keempat ada organisasi masyarakat atau orgamas. Pada tahap ini fasilitator atau pemberdaya atau mahasiswa diharapkan menjadi motor penggerak bagi program ini. Kemudian di tahap kelima adalah perencanaan partisipasi. Di tahap ini pemberdaya menetapkan suatu skala prioritas. Dan yang keenam ada sinergi program atau SIPRO. Pemberdaya di tahap ini menyusun rencana kerja tindak lanjut. Kemudian yang ketujuh ada pelaksanaan program. Di tahap ini kita sebagai pemberdaya akan melakukan program yang sudah direncanakan. Kemudian di tahap yang terakhir, yang tahap ke-8, yaitu ada evaluasi atau monitoring. Sebagai pemberdaya yang sudah melaksanakan program harus melakukan evaluasi atau kegiatan. Evaluasi atau monitoring atas kegiatan atau program yang sudah dilakukan. Mungkin hanya ini jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ronas, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.